Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, yang mana setiap malam kami harus lakukan ini. Kami diingatkan kembali oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang tentunya tidak lepas dari renungan sebelumnya. Saya pun merasa seperti heran gitu ya, kenapa Roh Kudus mengingatkan saya terus untuk menyampaikan firman Tuhan itu, dan dia harus berkelanjutan dari firman Tuhan yang sebelumnya ya. Berarti Tuhan berikan saya firman yang memuridkan, atau firman pengajaran ya, sehingga setiap gereja Tuhan mengerti apa maksud dari tujuan dari firman Tuhan yang disampaikan ya, tema yang disampaikan ya. Puji Tuhan, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat bagi kami. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami siang dan malam. Engkau penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam tubuh rohani kami, agar kami kuat menjalani hidup kami yang penuh dengan badai persoalan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu Engkau bukakan bagi kami semua. Firman pengajaran Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, mengajar kami, mendidik kami lewat firman Tuhan. Sembunyikan kami hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kami hamba-Mu hanya saluran berkat firman Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar urapan-Mu yang bekerja atas hidup kami, mengurapi bibir mulut lidah kami untuk menyampaikan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu dan jemaat-Mu akan mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di mana firman Tuhan malam kemarin itu ya, di situ berbicara tentang bagaimana 3 poin yang sikap hati kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan di hadapan Tuhan ya, di mana Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya, menyatakan pertolongannya, menyatakan hadiratnya dalam hidup saya dan saudara ya. Mungkin jemaat Tuhan banyak bertanya-tanya ya, bagaimana, mengapa kita harus mempunyai sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan ya. Pasti jemaat Tuhan bertanya-tanya, mengapa harus selalu ya minta ampun kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita melihat bersama, di mana temanya kami bawa, mengapa kita harus bersikap kepada Tuhan rendah hati. Mengapa kita harus bersikap? Pasti pertanyaan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang mau mengenal Tuhan secara pribadi ya. Pasti ada pertanyaan ini. Saya tidak tahu mengapa Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyampaikan dan menyampaikan tema ini ya. Mengapa kita sebagai gereja Tuhan mempunyai sikap rendah hati di hadapan Tuhan ya. Tentunya dalam perjanjian baru Yesus adalah satu teladan dan contoh yang sempurna bagi saya dan saudara ya. Dia menjadi contoh teladan yang luar biasa. Dia menjadi contoh teladan yang sempurna bagi gereja Tuhan, di mana dia sebagai Allah telah mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia yang sempurna, manusia yang 100% ya, mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya taat sampai mati. Nah, Yesus sendiri mempunyai sikap seperti ini ya. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kita melihat itu ya di dalam Filipi pasal 2. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Sana kita melihat Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, puji Tuhan, kita melihat sendiri, Yesus sendiri memberikan satu contoh teladan bagi saya dan saudara sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini. Dia mempunyai satu sikap, ya, dia telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Itu artinya bukti bahwa Yesus benar-benar, ya, memperhatikan saya dan saudara, ya. Dia benar-benar mengasihi kita, ya, karena hubungan manusia pertama, ya, jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, ya, sehingga dosa itu pun menjadi warisan bagi saya dan saudara, ya. Jadi hubungan Allah dengan manusia sudah terputus akibat dosa pertama itu, ya, manusia pertama itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus, ya, sudah terputus karena ada dosa. Sehingga dari dosa awalnya manusia pertama diciptakan itu, kita yang menjadi mewarisi dosa itu juga, ya. Kita juga menjadi manusia yang berdosa, ya, karena manusia pertama diciptakan itu telah jatuh ke dalam dosa karena telah melakukan satu pelanggaran dan kesalahan, ya, yang melanggar perintah Allah, ya. Kita melihat itu di dalam Roma, kitab Roma pasal yang ke-3. Kita melihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, sana katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita melihat di sini mengapa kita harus mempunyai sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya. Mempunyai sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Kita perlu pengakuan di hadapan Tuhan, kita perlu akui itu di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia berdosa. Karena firman Tuhan sudah katakan, oleh satu manusia pertama berdosa, kita semua juga terikut di dalam dosa itu, ya, mewarisi dosa itu, ya. Jadi kita harus akui kita adalah manusia berdosa. Bagaimana dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 katakan, ya, manusia telah berbuat dosa, ya, hilang kemuliaan, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, ya. Manusia pertama itu, ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa itu, ya, hubungan Allah dengan manusia itu sangat dekat, ya, sangat akrab, ya, dan ada di Taman Eden, ya. Tetapi setelah manusia melanggar akan perintah Allah, nah, disitulah manusia terpisah, ya. Manusia merasa berdosa dan bersembunyi karena kesalahan mereka, kehilangan kemuliaan Allah, ya. Kehilangan kemuliaan Allah di saat melakukan dosa, ya, melanggar perintah Tuhan, ya. Jangan makan buah yang ada di dalam taman itu, yang buah kehidupan itu. Tetapi mereka makan karena ulas si ular, ya. Tetapi di saat mereka telah melanggar, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga mereka telanjang, ya, dan mereka sembunyi dan mereka menyemat daun ara itu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, itu manusia Adam pertama, ya, mereka melakukan pelanggaran sehingga kita juga sebagai manusia, ya, mewarisi kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita kehilangan kemuliaan, ya. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan tanpa perantaran keperantaran Tuhan Yesus, ya. Kita tidak bisa menghampiri Bapa di surga tanpa perantaran Yesus yang menjadi penyelamat bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara dengan dia merendahkan diri, ya, mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya, bahkan taat
mati di atas kayu salib. Demi apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Demi menyelamatkan saya dan saudara ya. Dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dan dia taat. Supaya hubungan kita dengan Bapa di surga itu kembali baik ya. Sehingga kita boleh dekat, boleh berseru kepada Tuhan ya. Boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah itu sebabnya kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan lewat Yesus Kristus ya, yang menjadi penyelamat saya dan saudara ya. Setiap kita yang percaya kepadanya dan memberi diri dibaptis, kita diselamatkan ya. Kita terus melekat kepada Tuhan Yesus agar kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan terus dalam hidup saya dan saudara ya. Bagaimana tujuan hidup saya dan saudara? Tentunya kita mempunyai tujuan hidup yang masing-masing ya. Kita rindu hidup kita itu mempunyai tujuan yang sangat bermanfaat ya bagi orang banyak. Bagaimana bisa hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak kalau kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Dia memulihkan hidup saya dan saudara, dia membentuk saya dan saudara, dia menjadikan hidup saya dan saudara berharga ya di hadapan Tuhan. Ya, kita rindu kita menjadi saksi, kita rindu kita menjadi terang bagi banyak orang ya. Dulunya kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan lewat kuasa penyalipan Yesus, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, hidup kita dipulihkan, hidup kita berharga ya, hidup kita dihargai. Nah itu sebabnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya, karena kita menyadari bukan siapa-siapa kita ya. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki semuanya itu ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki hidup yang dipulihkan ya, hidup yang berkemenangan. Itu sebabnya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Itu sebabnya kita selalu melekat kepada Tuhan, terus mencari Dia, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena kita melihat di dalam Roma pasal 3 ya, ayat yang ke-27 di sana dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Jadi apa dasar kita untuk sombong, bermegah di luar Tuhan ya? Tidak menghargai Tuhan, tidak mencari Tuhan, dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang tidak mau merendahkan diri, berarti kita adalah orang-orang yang bermegah atas hidup kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah hidup karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, bukan karena kehebatan saya dan saudara menjaga hidup kita ya, untuk tetap sehat ya, untuk tetap kuat dan panjang umur. Tetapi itu semua karena kemurahan dan pemberian Tuhan. Itu sebabnya kita selalu mendekatkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri semua itu karena Tuhan yang memberikan kita hidup ya. Tuhan memberikan kita kemurahannya sehingga kita dapat menjalani hari-hari saya dan saudara. Ya, kita boleh memperhatikan selama masa corona ini begitu banyak sahabat, rekan, keluarga yang pergi meninggalkan saya dan saudara ya. Mereka telah pergi meninggalkan kita, tetapi Tuhan masih izinkan kita hidup, bergerak, bernapas sampai pada saat ini. Berarti ada satu kehendak yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan ya. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk Tuhan ya. Mari di hari-hari ini bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk Engkau Tuhan ya. Apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan ya. Teruslah bertanya kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita, tujuan hidup kita itu benar-benar bermanfaat ya. Selagi Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup, berarti ada tujuan, ada maksud yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Apa yang kita harus kerjakan bagi Tuhan ya. Jika kita mau menjadi saksi Tuhan, hidup kita harus dipulihkan, hidup kita harus dibenahi dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita layak menjadi ya alat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu bukan dengan kekuatan gagah dan manusia kita, tidak saudaraku, tapi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya dan saudara.
Makanya itu sebabnya kita harus melekat kepada Dia, merendahkan diri terus di hadapan Tuhan agar hidup kita berguna ya bagi Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ya, luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara. Ya, firman Tuhan mengingatkan setiap hari, ini yang harus kamu sampaikan. Ini yang harus kamu sampaikan. Jadi saya harus taat. Ya, bagaimana firman Tuhan dan kesaksian awalnya ya, saya sudah sampaikan itu, bahwa saya harus taat kepada apa yang Tuhan mau bagi saya. Menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan, itu yang harus saya kerjakan ya. Ada waktu saya berdoa, di saat saya berdoa Roh Kudus katakan kepada saya ya, jangan pernah khawatir akan masa depan anak-anakmu ya. Jangan pernah khawatir akan masa depan mereka. Roh Kudus katakan, ya, aku telah menyediakan semuanya itu. Ya, aku telah menyediakan semuanya itu bagi mereka. Tapi satu hal yang kamu tahu, kamu harus ingat tugasmu yang kamu lakukan. Ya, pekerjaan yang aku berikan kepadamu itu yang harus kamu kerjakan. Dia katakan kepada saya menangis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya percaya apa yang Tuhan katakan itu benar. Jika saya taat, jika saya setia melakukan apa yang Tuhan mau, ya, maka saya akan mendapatkan janji itu. Ya. Yesus juga memberikan satu teladan, dia taat, dia merendahkan diri, dia taat setia sampai mati. Untuk melakukan ya tugas untuk menyelamatkan saya dan saudara ya. Tugas Yesus menyelamatkan saya dan saudara ya, membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Dan terus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita bersyukur Tuhan yang telah memulihkan hidup kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang membenarkan kita bukan karena perbuatan saya dan saudara ya. Itu sebabnya jangan kita bermegah karena firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 27. Ya, apa dasar kita bermegah? Tidak ada dasar kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada dasar kita untuk bermegah di luar Tuhan, menyombongkan diri jauh dari Tuhan ya. Sesungguhnya hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, kebaikan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mari kita sadari akan semuanya itu. Ya. Jika engkau ada masih hidup bergerak sampai pada hari ini, masih Tuhan izinkan menikmati hari-harimu, bersyukurlah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, agar hidup kita lebih bermanfaat, lebih bahagia di hari-hari yang Tuhan masih izinkan kita nikmati, kita jalani. Ya, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Betapa Tuhan luar biasa. Ya, telah memilih saya. Saya merasa tidak layak 3 tahun berturut-turut ya. Saya menyangkal, saya katakan Tuhan saya tidak mau, saya tidak layak, saya katakan. Tetapi Tuhan tidak pernah ya salah memilih ya. Dia tidak pernah memindahkan pilihannya itu kepada si ini, kepada si itu, tidak, saudaraku. Dia tetap kepada pilihannya ya. Walaupun secara manusia kita tidak mampu ya, kita tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi di saat kita mengiyakan dan kita mengaminkan dan kita berjanji untuk taat kepada Tuhan, di situ kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara ya. Jangan pernah ragu ya, jangan pernah bimbang untuk menjalani kehidupan ini. Saya melihat sendiri ya, betapa luar biasanya pertolongan penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa dalam hidup kami sekeluarga, bahkan dalam kehidupan anak-anak kami. Saya mempunyai 4 anak ya, 4 orang anak. Anak yang pertama sudah berkeluarga, dan pada saat dia berkeluarga itu dia belum punya pekerjaan. Saya penuh dengan pergumulan ya, karena di saat dia mempunyai seorang anak sudah ya, dia belum mendapatkan pekerjaan. Di saat itu saya berdoa, Tuhan tolong, bagaimana dengan anak saya? Dia sudah punya tanggung jawab. Tuhan tolong, saya katakan, berikan dia pekerjaan. Di saat saya berdoa, terus berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus katakan, anakmu nanti bekerja. Tetapi Tuhan tidak nyatakan di mana dia bekerja ya.
Roh Kudus katakan dia akan bekerja. Jadi saya mengaminkan ya setiap janji yang Tuhan sampaikan di saat saya berdoa. Nah, waktu itu dia mengikuti tes non PNS ya. Jadi menunggu-nunggu hasil pun belum ada. Saya hanya berharap Tuhan, saya percaya, saya katakan Tuhan sendiri akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan anak saya. Puji Tuhan, beberapa bulan kemudian ya ada ipar saya menelpon, dia katakan, anak Denny mau kerja kah, katanya. Ini ada yang mencari karyawan. Nah, puji Tuhan, anak saya tanpa masukkan lamaran ya, dia dipanggil untuk bekerja. Setelah itu buat lamaran dan besoknya interview, akhirnya dia diterima. Nah, itulah janji Tuhan ya yang dia nyatakan bagi saya. Nyata dan benar terjadi ya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Apapun pekerjaan itu saya katakan kepada anak saya, kamu harus kerjakan dengan baik. Tetap rendah hati, jangan sombong dan taat kepada pimpinan, saya katakan kepada dia. Cintai pekerjaanmu, saya katakan. Kalau kamu mencintai pekerjaan, maka kamu akan bertanggung jawab, saya katakan kepada dia ya. Dan Roh Kudus katakan kepada saya pada saat anak saya mulai masuk ya, anak kamu akan diberkati karena ada wibawa kepemimpinan dalam pribadinya. Dia tidak akan tetap, tapi akan terus naik ya. Jadi saya mengimani juga itu. Saya harus imani apa setiap janji yang Tuhan berikan bagi saya. Nah, puji Tuhan, dalam berapa bulan kemudian pertamanya dia masuk pekerjaan berat yang dikerjakan di lapangan ya, yang dia kerjakan kurang lebih hampir 1 bulan kalau tidak salah itu dia pindah pekerjaannya sehingga dia pekerjaannya di kantor ya, dia admin. Nah, puji Tuhan, di situ saya melihat betapa luar biasa ya janji Tuhan itu dinyatakan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita mau menikmati janji Tuhan kalau kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mau menikmati kasih kemurahan Tuhan kalau kita tidak mau taat apa yang Tuhan inginkan saya dan saudara lakukan? Ya, saya mengimani setiap janji-janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara ya. Mari kita imani setiap janji Tuhan. Ya, Tuhan katakan masa depan anak-anak saya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan katakan jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang dan ragu untuk memikirkan masa depan anak-anakmu. Aku sudah menyediakan. Nah, anak saya yang kedua yang perempuan itu dia sekolah Alkitab ya. Dia masuk sekolah Alkitab, dia mendapat panggilan dari Tuhan. Dan kami sebagai orang tua sangat-sangat mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil anak kami menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga dia akan sekolah Alkitab ke Batu Malang. Nah, itu apa yang Tuhan katakan kepada saya, Tuhan sudah menyediakan itu. Tanpa pernah saya pikirkan bahwa anak saya harus sekolah Alkitab. Tidak pernah saya pikirkan. Tapi Tuhan telah memanggil dia ya. Tuhan sendiri yang bekerja dalam pribadinya. Bukan saya sebagai orang tua yang kamu harus jadi hamba Tuhan, kamu harus sekolah Alkitab. Saya katakan tidak, saudara. Saya hanya menuntun anak saya supaya dia untuk senantiasa kuat dan setia kepada Tuhan, menghargai hidupnya dan memakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang saya katakan kepada anak saya, karena anak saya yang putri itu adalah kemurahan Tuhan ya. Jadi saya menceritakan kisahnya, nanti ada waktunya saya menyaksikan itu ya. Di kisah bagaimana dia hadir dan lahir, saya ceritakan, dia menangis ya. Itu adalah anak mujizat bagi saya. Nah, itu sebabnya Tuhan sendiri yang telah memanggil dia sehingga dia akan menjadi seorang hamba Tuhan ya. Saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih karena Tuhan memberikan dia pekerjaan yang sangat mulia ya, menjadi alatnya Tuhan ya. Jadi anak saya yang kedua yang laki-laki lagi yang masih dalam pengasuhan saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan semua itu masa depan mereka ya. Nah, mari di hari-hari ini kita mau berserah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamin hidup saya dan saudara, keluarga kita, bahkan kesehatan kita diberkati Tuhan. Ya, dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya penyakit mah yang parah. Ya, kalau setiap hari kalau terlambat makan saya pasti ya maaf bicara muntah-muntah ya. Karena mah saya
parah kalau sudah terlambat makan sedikit. Dan kalau parah itu cerewet makannya ya, tidak mau makan sembarangan. Jadi susah makannya ya. Jadi saya merasa bagaimana. Jadi kata ibu rohani saya, coba kamu puasa, dia katakan kepada saya. Kalau kamu puasa pasti kamu sembuh. Kalau dipikir secara manusia, sedangkan penyakit ma ini bertentangan dengan tidak boleh makan. Nah, tetapi saya mengimani semua itu apa yang dikatakan, dipesankan kepada saya, kamu harus puasa, pasti kamu sembuh. Ya puji Tuhan saya belajar puasa. Ya jangan kita sebagai orang Kristen puasa tidak penting. Penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat penting. Karena kami alami sendiri ya. Kalau dipikir sebagai manusia, kita kalau penyakit mah tidak boleh makan ya. Tidak boleh makan, harus makan gitu. Tetapi mengapa di dalam mengiring Tuhan, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus puasa. Tapi puasa itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu tindakan bahwa kita benar-benar berserah kepada Tuhan secara total ya. Karena kalau kita puasa, kita tidak bisa mengandalkan manusia kita. Kita akan lemah sepanjang hari. Jadi kita butuh kuasa Tuhan melingkupi kita sepanjang hari sehingga kita mampu dalam menghadapi puasa. Dan kita puasa itu melatih mengalahkan segala keinginan daging kita. Rasa lapar, rasa haus, ingin makan dan sebagainya ya. Supaya kita melatih keinginan-keinginan daging kita ya yang bertentangan ya. Dan melatih keinginan-keinginan yang nafsu yang berlebihan ya, makan yang berlebihan gitu, kita bisa atur dan kita bisa tahan itu di saat kita puasa. Tapi ternyata dalam puasa itu kita juga sedang mendetok racun-racun dalam tubuh kita ya. Ada racun-racun dalam tubuh kita akibat dari makanan-makanan ya. Kalau dipikir kalau makanan enak tuh enak, ternyata makanan enak itu juga mengandung racun kalau berlebihan ya. Tetapi di saat kita berpuasa, racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu didetok, dikeluarkan ya. Nah, sehingga tubuh kita boleh sehat kembali. Saya merasakan itu. Ya, di saat saya sering mengadakan puasa, ternyata mah saya sembuh ya. Sembuh sehingga saat ini saya biar terlambat makan pun saya tidak ada apa-apanya, dan saya sekarang minum kopi. Dulunya tidak bisa minum kopi ya, makan lombok ya boleh ya. Itulah indahnya di dalam Tuhan ya. Kalau kita melekat dan dekat dengan Tuhan, bahkan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan kesehatan kita, memulihkan kehidupan saya dan saudara ya. Mari di hari-hari ini mendekatlah kepada Tuhan, merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan karena engkau membutuhkan Dia, memerlukan Dia. Ya, karena Dia yang sanggup memulihkan hidup saya dan saudara, memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan membentuk, memulihkan kita menjadi satu karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki karakter-karakter Kristus. Bagaimana Yesus menjadi satu contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita. Itu yang harus kita ya teladani di hari-hari. Kita mau seperti Yesus ya. Dia rendah hati, dia taat, dia setia, dia penuh belas kasihan, ya, dia mengampuni, ya. Dia memiliki hati yang penuh kemurahan ya. Dia tidak egois. Itu sebabnya datang ke dunia menyelamatkan semua ya manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyelamatkan saya dan saudara. Dia menyelamatkan kita ya. Itu sebabnya di hari-hari ini mari cari Yesus, cari hadiratnya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu sangat penting, sikap pertama yang sangat penting yang harus dimiliki gereja Tuhan di hari-hari ini. Ya, mari milikilah sikap kerendahan hati ini di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Dia. Jangan sombong terhadap Tuhan Yesus, jangan
tidak mau mencari Dia, itulah sikap sombong. Tidak mau memperdulikan Tuhan, tidak mau memerlukan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah sikap sombong. Ya, dengan apa dasar kita bermegah sombong kepada Tuhan? Ya, tidak ada dasar kita. Kita hidup adalah karena kemurahan-Nya. Masih diizinkan menikmati hari-hari ini. Nah, puji Tuhan, adalah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara di hari-hari ini, agar kita semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami sampaikan. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi mengambil tempat di setiap hati umat-umat-Mu, gereja-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memateraikan, Engkau yang membukakan firman itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus menjadi gereja-Mu yang senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Sampai kapan Tuhan izinkan kami ada di tengah-tengah dunia ini. Karena firman-Mu berkata di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11, di sana katakan bahwa Engkau yang layak menerima segala puji, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.